Dua pria pasangan sejenis digerebek saat berbuat mesum di kamar indekos Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Petugas menyita barang bukti pakaian dalam wanita. Polda Sulawesi Tenggara menahan seorang oknum anggota polisi yang bertugas di Polresta Kota Kendari karena diduga terlibat dengan kasus temuan grup LGBT. WhatsApp sekelompok siswa sekolah dasar di Pekanbaru Riau yang memiliki komunitas atau terindikasi lesbian. Welcome Berdak. Kembali lagi dengan Podcast Dadakan. Dan saya Tiara Putri Malani selaku mahasiswi Telkom University. Di sini saya akan mengadakan podcast dadakan dengan membahas tema LGBT atas nama HAM. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya selaku mahasiswa dan mahasiswi Telkom University. Oke guys, pada podcast dadakan kali ini kami akan membahas topik mengenai LGBT atas nama HAM dan akan membahas beberapa poin, yaitu mulai dari pengertian, ciri-ciri LGBT, contoh-contoh penimbangan dari LGBT, sumber hukum dari Undang-Undang Dasar, dalil dan hadis. Let's start the podcast. Menurut teman-teman sekalian, LGBT itu apa sih? Boleh dianggap? Nah, L itu artinya lesbian. Nah, lesbian itu maksudnya apa ya? Wanita yang menyukai sesama jenis. Jadi itu cewek, jauh cewek gitu. Oh, kalau menurut Hafiz? Kalau gay itu artinya itu gay. Nah, yang dimana itu kebalikannya dari lesbi. Nah, kalau gay itu laki-laki tertarik pada laki-laki. Menurut Hero? Jadi menurut aku ya bagian biseksual itu kayak mencakup keduanya, kayak lesbian juga, kayak gay juga, kayak sekelompok yang orang yang suka sama kedua jenis, baik jenis laki-laki dan jenis perempuan. Nah, Menurut Faras? yang terakhir kali ya gue ya, transgender. Iya. Kalau dari transgender tuh menurut gue bisa ambil contoh sih dari artis, yaitu Cinta Luna deh, gue ambil contoh. Cinta Luna. Kalau menurut Nora, mulai dari grafi dari berbagai lembaga ini, itu secara garis besar apa? LGBT itu menurut aku secara garis besar yaitu sesama jenis saling menyukai. Itu sih. Tapi lu pada tahu gak sih, makin di sini tuh kayak LGBT itu makin terang-terangan gitu, tau gak sih? Iya. Kayak udah dinormalisasi gitu di beberapa negara lah yang kayak gitu. Jangankan negara yang lain, negara kita sendiri juga banyak kan. Kamu dari cerita teman-teman kamu sekalian, ada apa? Atau kamu ada sumber hukum, undang dasar atau apa yang bisa kamu terangin untuk nge-aware penonton sekalian? Iya, undang-undang dasar yang kamu ketahui. Undang-undang dasar sih pertentangan itu kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah itu apa ya, menyatakan kalau perkawinan itu hanya antara laki-laki sama laki-laki dan perempuan gitu, bukan sesama jenis ini. Jadi sangat apa ya, tersurat gitu kan kalau perkawinan secara sesama jenis itu udah dilarang banget gitu.
hadis? Mungkin dalil sama hadis aja. Boleh Pak diterangkan? Ya, mulai dulu dari hadis ya. Pernah aku nemu tuh di sosial media atau lagi viral. Ayatnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Yang artinya seperti ini, kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan perbuatan yang keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia? Kayak perbuatannya itu kayak belum pernah dikerjakan sama orang lain, masih ada di kamu. Dan ini pun terulang lagi di zaman kita. Sebelumnya sudah terjadi di zaman Nabi Lut. Ya, Kisah Nabi Lut alaihissalam, hukuman pedih untuk kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya adalah Haran, saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Nabi Lut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya bahwa Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut kemudian bercerita tentang semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kaumnya dan berdoa supaya Allah melindungi mereka semua. Mendengar keluhan dari Nabi Lut, tamu itu berkata bahwa, Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, dan mereka tidak akan dapat mengganggumu. Subhanallah, ternyata 3 tamu tadi adalah malaikat utusan Allah yang diperintahkan untuk memberikan hukuman kepada kaum Sodom. Mereka meminta Nabi Lut untuk membuka pintu dan membiarkan kaum Sodom masuk. Wajah-wajah kaum Sodom terlihat gembira. Mereka tidak sabar untuk melihat seberapa tampan tamu-tamu itu. Namun ketika pintu dibuka, hukuman Allah yang pertama menimpa mereka semua. Setiap kali mereka melihat ke arah rumah Nabi Lut, mata mereka menjadi buta secara tiba-tiba. Mengapa gelap sekali? Aku tidak bisa melihat apapun. Ada apa dengan mata kita semua? Malaikat berseru kepada Nabi Lut untuk segera pergi, karena sesungguhnya hukuman besar dari Allah akan segera datang. Nabi Lut bersama keluarga dan para pengikutnya pun meninggalkan kota Sodom. Sesuai perintah yang diberikan, Nabi Lut berpesan kepada rombongannya untuk tidak menengok ke belakang. Barang siapa yang melanggar akan menjadi bagian dari kaum Sodom dan menerima hukuman dari Allah. Seluruh rombongan mematuhi larangan dari Nabi Lut. Namun, istri Nabi Lut merasa khawatir kepada kaum-kaumnya. Meskipun dia mengikuti suaminya, namun hatinya tetap bersama kaum Sodom. Maka, istri Nabi Lut pun melanggar perintah tersebut. Dia tidak percaya pada ancaman yang diucapkan suaminya, dan dia pun menoleh ke belakang. Tepat dengan waktu yang dijanjikan, kota Sodom ditimpa bencana besar. Tanah seperti terbalik dan batu-batu yang panas bermunculan. Ketika fajar mulai menyingsing, tanah mulai bergetar hebat disertai dengan angin kencang. Kali ini, hujan batu panas jatuh seperti hujan dan menghancurkan semuanya. Istri Nabi Lut yang melihat kejadian itu pun menjadi bagian dari kaum Sodom yang binasa. dan hadisnya juga kayak gini ngarangin agar kita tidak terpengaruh oleh perbuatan itu ini. Iya. Hukum sidaq atau lesbian adalah haram berdasarkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor 338
At-Tirmidzi nomor 2793 dan Abu Dawud nomor 4018 bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita lain, dan janganlah seorang laki-laki memakai satu selimut dengan laki-laki yang lain, dan jangan pula seorang wanita memakai satu selimut dengan wanita lain. Kalau menurut dari dalil larangan mudajaah atau tidur bersama dengan sejenis disebutkan juga oleh Nabi SAW, yang artinya perintahkanlah anak-anak kalian salat ketika usia mereka 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkannya saat berusia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur. Karena hadis ini telah menerangkan lebih jelas bahwa kita harus menjauhi perbuatan dari LGBT. Oke guys, kesimpulan dari podcast pada topik LGBT atas nama HAM kali ini adalah kita ketahui bahwa LGBT, lesbi, gay, biseksual, dan transgender merupakan perilaku yang menyimpang, dan seharusnya kita tidak sampai terjerumus ke hal tersebut, dan tentunya kita untuk meng-aware ke kerabat dan rekan-rekan kita yang lain agar tidak terjerumus ke hal tersebut. LGBT atas nama HAM, katakan tidak.